Dalam letak atas lebih dekat dengan jalur Musa Al-Kazim ternyata. Intinya Wali Sembilan, Wali Songo bukan keturunan Ba'alawi. Yang ketiga putranya Prabu Siliwangi adalah perempuan, namanya siapa namanya? Rara Santang atau Syarifah Mudaim. Siapa namanya? Nanti dinikah oleh Habib datang dari India, namanya Sayyid Abdullah Azmat Khan. Dan nggak usah dibahas Habib bener apa enggak, udah bener. Habib Azmat Khan nikah dengan Syarifah Mudaim. Jadi nanti punya putra namanya Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Jadi Sunan Gunung Jati itu kalau dari ibu cucu Prabu Siliwangi, Pangeran Pamanah Rasa. Kalau dari ayah min ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lucu sekali, karena kalau kita bandingkan keilmuan Gus Fuad dengan Kiai Haji Said Agil ini ma baina sama'i was sumur, teman-teman. Antara langit tertinggi sampai sumur terdalam di dunia, kan begitu. Zaman ini sudah terbalik semua ya. Ulama ahli nasab menetapkan Ba'alawi itu muttasil, sambung kepada Rasulullah. Ini ulama ahli nasabnya. Nakib-nakib di dunia internasional mengakui Ba'alawi ini muttasil kepada Rasulullah. Malah tingkat lokal, ulama tingkat lokal yang tidak pernah tercatat sebagai ahli nasab, apalagi ya seperti Gus Fuad Pleret, yang mohon maaf sebelumnya, Pleret, beliau berusaha husnudzon dengan berbagai alasannya. Jurus 1000 bayangan, kage bunsin no jutsu kalau di Naruto, teman-teman ya. Bahwa Kiai Said Agil begini, begitu. Ya itu sebenarnya cuma alasan, teman-teman ya. Dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan menonton video Gus Fuad Pleret ya, yang isinya itu ya lucu, teman-teman ya. Beliau berusaha husnudzon kepada apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Said Agil pada pertemuan Zuriyah Wali Songo kemarin di Masjid Istiqlal Jakarta. Nah, tapi husnudzon beliau ini ya membuat kita tertawa gitu loh, dengan mengatakan Kiai Said Agil belum update lah, mungkin beliau lupa karena sudah tua lah, hanya hafalan atau gimana. Ini sangat lucu sekali, karena kalau kita bandingkan keilmuan Gus Fuad dengan Kiai Haji Said Agil ini ma baina sama'i was sumur, teman-teman. Antara langit tertinggi sampai sumur terdalam di dunia, kan begitu. Zaman ini sudah terbalik semua ya. Ulama ahli nasab menetapkan Ba'alawi itu muttasil, sambung kepada Rasulullah. Ini ulama ahli nasabnya. Nakib-nakib di dunia internasional mengakui Ba'alawi ini muttasil kepada Rasulullah. Malah tingkat lokal, ulama tingkat lokal yang tidak pernah tercatat sebagai ahli nasab, apalagi ya seperti Gus Fuad Pleret, yang mohon maaf sebelumnya, itu sudah mau mengkritik orang-orang yang hebatnya, sudah Masya Allah ya, sudah tidak diragukan lagi keilmuannya. Ini dunia sudah terbalik gitu loh. Mungkin kita tonton dulu video beliau. Alhamdulillah tadi hal Wali Songo di Istiqlal berjalan dengan baik, lancar, dan banyak yang datang gitu. Dan alhamdulillah pula tadi saya tidak hadir di acara tersebut gitu. Ya, saya dengar-dengar dari teman-teman laporan telepon WA itu ada insiden kecil di mana Kiai Said Agil Sirot itu terpeleset menyampaikan apa silsilah Sunan Gunung Jati yang Azmat Khan gitu. Ya karena maklum beliau kan lagi sakit gitu. Kiai Said Agil Sirot yang kedua juga sudah sepuh dan sudah penyebutan nasab itu kan sudah hafalan kayak ya, beliau ini kan juga menghafal-hafalkan ya, bahwa data baru itu beliau belum update gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Barusan kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Gus Fuad Pleret. Beliau berusaha husnudzon dengan berbagai alasannya. Jurus 1000 bayangan, kage bunsin no jutsu kalau di Naruto, teman-teman ya. Bahwa Kiai Said Agil begini, begitu. Ya itu sebenarnya cuma alasan, teman-teman ya. Dari apa yang beliau sampaikan itu sudah menunjukkan rungkatnya tesis ilmiah yang beredar sekarang.
Karena kalau kita bandingkan keilmuan Kiai Haji Said Agil dengan Gus Fuad ini ya ma bainas sama'i was sumur, antara langit dengan sumur, ya jauh sekali, kan begitu. Nah sekarang saya fokus, ya sudahlah, ini masalah mereka ini ya, masalah mereka ini. Ya sekarang saya ingin membuka satu saja sisi ketidakilmiahan kitab Al-Mawahibul Ladunniyah fi Bayanin Qita'i Ba'alawi bin Ubaidillah yang ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman. Satu aja ya, jangan banyak-banyak. Nah, Kiai Haji Imaduddin Utsman ketika menyebutkan referensi kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang ditulis oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dalam kitabnya bahwa Ahmad Al-Abah hanya memiliki 3 anak dan penyebutannya menggunakan jumlah ismiyah sehingga yufidul hasr, menunjukkan hanya 3 ini anaknya, tidak ada yang lain, sehingga beliau berani mengatakan nasab Ba'alawi batal karena tidak tersebut Ubaidullah atau Abdullah. Anaknya Ahmad Al-Abah hanya 3, disebutkan dengan jumlah ismiyah yaitu Muhammad, Husain dan Ali. Kalau kita pakai metode seperti itu teman-teman, maka betapa banyak orang yang akan kita batalkan nasabnya. Kita buktikan dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah pada halaman 111. Di sana disebutkan bahwa anak dari Isa Ar-Rumi An-Naqib itu ada 11. Disebutkan begini, Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Nah, wa amma Isa falahu. Nah, Isa Ar-Rumi An-Naqib memiliki berapa anak? Ahada asyara rajulan, menggunakan jumlah ismiyah juga. Ada 11 anak Isa Ar-Rumi An-Naqib. Dalam Syajarah Mubarakah seharusnya nama-nama yang tidak tersebut di Syajarah Mubarakah ini sudah bukan anaknya lagi, batal kalau menggunakan metode Kiai Haji Imaduddin Utsman. Siapa saja anaknya? Di sini tertulis ada Muhammad Al-Azraq, ada Ja'far, Ishaq, Abdullah Al-Ahnaf, Al-Husain, Ali, Al-Hasan, Yahya, wa Ahmad Al-Abah, wa Isa, wa Musa. Ada 11 ya. Padahal meskipun ini menunjukkan atau menyebutkan dengan jumlah ismiyah, ini tidak bisa kita langsung mengklaim putus, mengklaim batal, gak bisa. Karena kalau kita bandingkan dengan kitab-kitab yang lain, contohnya seperti di dalam Al-Majdi fil Ansab yang ditulis oleh Syekh Al-Umari An-Nassabah, pada halaman 336 beliau menyebutkan fawaladu Isa Ar-Rumi An-Naqib khamsu banat. Isa Ar-Rumi An-Naqib mempunyai 5 anak perempuan. Siapa saja? Fatimah, Khadijah, Ruqayyah, Sofiyah, Qasimah. Tadi di Syajarah Mubarakah tidak disebutkan anak perempuannya. Sekarang di sini disebutkan. Meskipun ini hanya perbedaan Nahjul Kitabah fi Ta'lifi Ilmin Nasab, perbedaan para ulama dalam menyebutkan, dalam penyebutan ilmu nasab, sebenarnya ini tidak berpengaruh. Tapi kalau pakai metodenya Kiai Haji Imaduddin Utsman, ini sudah membatalkan banyak orang. Nasabnya orang-orang banyak yang dibatalkan. Gitu loh. Ada ulama yang tetap menyebutkan nama anak-anak perempuan, ada yang tidak disebutkan karena nanti anak-anaknya sudah terputus dari jalur perempuan. Hanya perbedaan metode penulisan saja sebenarnya. Tapi kalau pakai metode beliau dari Banten, banyak nanti yang akan dibatalkan nasabnya. Di sini disebutkan bahwa beliau ya Isa Ar-Rumi An-Naqib juga memiliki anak. Ada anak yang tidak akan memiliki keturunan, ada anak yang akan memiliki banyak keturunan. Yang tidak akan memiliki keturunan itu ada 12. Wafna asyara waladan lam yu'aqibu. Ada 12. Bayangkan perbedaannya jauh sekali dengan Syajarah Mubarakah barusan, teman-teman. Sedangkan yang akan memiliki keturunan seperti contohnya Ahmad Al-Abah, ya, Ahmad Al-Muhajir. Ini kan sudah jauh sekali perbedaannya. Padahal sama-sama menyebutkan dengan jumlah ismiyah. Jadi itu tidak bisa dibuat dasar untuk membatalkan nasab orang, tidak bisa. Makanya sekelas Syekh Al-Umari An-Nassabah dalam Al-Majdi fil Ansab, beliau ketika bingung dalam masalah nama seseorang apakah ini punya anak atau tidak, beliau mengatakan wallahu a'lam bissawab. Saya kasih contoh. Pada halaman 337
Syekh Umari fil Majdi Al-Ansab mengatakan, wa Abu Muhammad Al-Hasan kana muqiman bi Asfihan. Ada orang yang bernama Abu Muhammad Al-Hasan yang bermukim di daerah Asfihan. Wa kana yaqulu Syekhuna Abul Hasan huwa ibnu Isa bin Isa. Wa ma ara anna Isa bin Isa aqab. Aku tidak tahu Isa bin Isa ini sebenarnya punya keturunan apa tidak, punya anak atau tidak. Kenapa? Li'anna Syekhana tafarrada bihadzal qaul. Karena guru saya berpendapat hanya sendirian dalam hal ini. Begitu. Wa qad fatashtu anhu an-nas wa sa'altu anhu fama wajadtu ahadan yuwafiquhu ala dhalik. Thumma inni dhafirtu bimuwafaqah la athiqu biha wallahu a'lam bissawab. Syekh Umari dalam Al-Majdi ketika bingung bahwa ini punya anak atau tidak, setelah diteliti, faktashtu kata beliau, sudah dicoba diteliti, ternyata tidak ada yang cocok, ada yang cocok tapi aku masih ragu. Maka beliau mengatakan wallahu a'lam bissawab. Hanya Allah yang tahu atas kebenarannya. Tidak langsung membatalkan nasab orang, tidak langsung mengklaim ingkito nasab orang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi pelajaran ke depannya teman-teman, agar tidak mudah membatalkan nasab orang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.